Halo teman-temanku semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu pertanian, di mana kita membahas secara mendalam, tetapi di poin-poin pentingnya saja. Dan semoga nantinya apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kalian yang baru memulai kuliah atau belajar ilmu pertanian, dan tentunya bermanfaat bagi kalian yang ingin menambah wawasan di dunia pertanian juga tentunya. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat dulu daftar isinya atau overview apa-apa yang kita bahas, mulai dari pengertian dan ruang lingkup ilmu pertanian, sejarah agronomi hortikultura, ilmu tanah, ilmu ternak, teknologi pertanian, dan juga kita nanti akan membahas terkait dengan ilmu lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Ya, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu pertanian. Ya, ilmu pertanian adalah cabang ilmu yang mencakup studi tentang teknik, prinsip, dan praktik yang digunakan dalam produksi tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, ini mencakup aspek yang luas seperti agronomi, hortikultura, ilmu tanah, ilmu ternak, teknik pertanian, dan ilmu lingkungan. Dan pada dasarnya, ilmu pertanian berfokus pada produksi yang berkelanjutan dan efisien dari bahan pangan, serat, bahan bakar, dan bahan baku lainnya yang berasal dari sumber daya alam. Ya, ilmu pertanian juga melibatkan studi tentang pengelolaan sumber daya alam, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemuliaan tanaman dan hewan, serta teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, di mana secara keseluruhan ilmu pertanian berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan global, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Ya, ilmu pertanian mencakup berbagai disiplin ilmu dan bidang studi, di antaranya ini terkait dengan jurusan-jurusan di fakultas ataupun di tempat pendidikan ilmu pertanian. Di antaranya itu agronomi, di mana studi tentang produksi dan pengelolaan tanaman termasuk penanaman, pemupukan, irigasi, dan pengendalian hama. Selanjutnya ada hortikultura, di mana cabang ilmu yang berkaitan dengan produksi buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, dan tanaman hias. Selanjutnya ilmu tanah, yaitu ilmu yang mempelajari sifat, komposisi, dan pengelolaan tanah untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan, serta ilmu ternak, yaitu merupakan studi tentang pemeliharaan, pembiakan, dan pengelolaan hewan ternak untuk produksi, pangan, dan produk lainnya. Serta ada teknik pertanian, yaitu pengaplikasian prinsip-prinsip teknik untuk mengoptimalkan proses produksi pertanian seperti mekanisasi, irigasi, dan teknologi pasca panen. Serta ada ilmu lingkungan, yaitu studi tentang interaksi antara pertanian dan lingkungan, termasuk konservasi sumber daya alam dan pengelolaan limbah. Ya, setelah kita membahas tentang pengertiannya, kita masuk di topik yang kedua, yaitu sejarah perkembangan pertanian, di mana pertanian awal mulanya yaitu ada sejak dari zaman prasejarah dan awal pertanian. Ya, pertanian merupakan salah satu penemuan penting dan paling revolusioner dalam sejarah manusia, di mana sebelum adanya pertanian, manusia hidup sebagai pemburu, pengumpul, dan bergantung pada sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Namun sekitar 10.000 tahun yang lalu, terjadi perubahan signifikan dalam cara hidup manusia yang dikenal sebagai revolusi Neolitik atau revolusi pertanian, di mana revolusi pertanian pertama kali terjadi di daerah yang kini dikenal sebagai bulan sabit subur atau Fertile Crescent, yang meliputi wilayah Mesopotamia, Mesir, dan sebagian Asia Barat. Ya, di daerah ini manusia mulai membudidayakan tanaman seperti gandum, jelai, dan kacang-kacangan, serta menjinakkan hewan seperti domba, kambing, dan sapi. Dan penemuan pertanian memungkinkan manusia untuk menetap di satu tempat, membangun desa-desa, dan mengembangkan peradaban. Poin yang kedua yaitu pertanian di zaman kuno. Ya, di Mesir kuno, sistem irigasi yang canggih dikembangkan untuk memanfaatkan aliran sungai Nil yang memungkinkan produksi pertanian yang melimpah dan mendukung pembangunan piramida serta struktur monumental lainnya. Di Cina kuno, tanaman padi menjadi pusat dari sistem pertanian yang intensif dan berkelanjutan yang bertahan hingga saat ini. Di peradaban Maya, Aztec, dan Inka di Amerika, pertanian juga memainkan peranan penting mereka dalam mengembangkan teknik pertanian unik seperti terasering di pegunungan Andes dan Chinampas atau kebun terapung di lembah Meksiko.
Selanjutnya yang ketiga yaitu revolusi pertanian di Eropa, di mana pada abad ke-18 terjadi revolusi pertanian di Eropa yang ditandai dengan perubahan besar dalam praktik pertanian, penggunaan alat-alat baru seperti bajak besi, serta penerapan rotasi tanaman dan sistem pertanian skala besar, meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan, di mana revolusi ini didorong oleh peningkatan permintaan pangan akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Selain itu, penemuan-penemuan baru di bidang sains seperti teori pemupukan dan pemulihan tanaman memberikan landasan ilmiah bagi pertanian modern, di mana perubahan ini membawa Eropa ke era produksi pangan yang lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Yang keempat yaitu pertanian di era modern. Pada abad ke-20, pertanian mengalami revolusi besar-besaran yang dikenal dengan revolusi hijau, di mana revolusi ini ditandai dengan pengenalan varietas tanaman unggul, penggunaan pupuk kimia, pestisida dan irigasi yang intensif, serta mekanisasi pertanian, di mana semua ini menyebabkan peningkatan tajam dalam produksi pangan global yang membantu mengatasi kelaparan di banyak negara berkembang. Namun, revolusi hijau juga membawa tantangan baru seperti degradasi lingkungan, ketergantungan pada input kimia, dan ketimpangan sosial ekonomi, di mana saat ini ilmu pertanian terus berkembang untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan, termasuk melalui pertanian organik, agroforestry, dan bioteknologi. Oke, selanjutnya di bab ketiga yaitu agronomi, yaitu merupakan ilmu tanaman dan produksi pangan. Ya, definisi dan pentingnya agronomi, di mana agronomi adalah cabang ilmu pertanian yang berkaitan dengan produksi dan pengolahan tanaman, di mana ilmu ini mencakup berbagai aspek mulai dari pemilihan benih, penanaman, pemupukan, irigasi, hingga pengendalian hama dan penyakit. Tujuan utama agronomi adalah untuk meningkatkan hasil panen secara efisien dan berkelanjutan. Ya, agronomi memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan global dengan populasi dunia yang terus bertambah. Kebutuhan akan pangan juga meningkat, oleh karena itu agronomi berfokus pada peningkatan produktivitas lahan pertanian, penggunaan teknologi yang tepat, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Ya, dalam agronomi dibahas juga terkait dengan rotasi tanaman dan sistem tanaman bergilir, di mana rotasi tanaman adalah salah satu praktik agronomi yang penting, di mana sistem ini melibatkan pergantian jenis tanaman yang ditanam di lahan yang sama dari musim ke musim untuk mencegah kelelahan tanaman atau kelelahan tanah dan mengurangi risiko serangan hama dan penyakit. Misalnya, petani dapat menanam tanaman leguminosa atau kacang-kacangan setelah tanaman serealia atau gandum dan jagung untuk memperbaiki kandungan nitrogen di dalam tanah. Ya, selain rotasi tanaman, sistem tanam bergilir juga digunakan untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan mengurangi risiko kegagalan panen. Di dalam sistem ini, petani menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan siklus pertumbuhan masing-masing tanaman. Ya, selanjutnya pemupukan dan nutrisi tanaman, di mana pemberian nutrisi yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Ya, tanaman membutuhkan berbagai unsur hara, makro dan mikro seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan seng, dan nutrisi ini bisa diperoleh dari tanah. Tetapi seringkali tanah tidak memiliki cukup nutrisi yang dibutuhkan tanaman sehingga perlu ditambah pupuk. Ya, pupuk dapat dibedakan menjadi pupuk organik dan pupuk anorganik, di mana pupuk organik berasal dari bahan alami seperti kompos, pupuk kandang dan sisa-sisa tanaman, sedangkan pupuk anorganik dibuat secara sintetis dan biasanya mengandung nutrisi dalam konsentrat yang lebih tinggi. Selanjutnya bab ketiga masih yaitu irigasi dan pengelolaan air. Ya, air adalah salah satu faktor utama dalam produksi tanaman, di mana irigasi adalah praktik memberikan air tambahan ke tanaman untuk memastikan mereka mendapatkan cukup air, terutama di daerah dengan curah hujan yang tidak mencukupi. Ya, sistem irigasi yang efisien membantu mengoptimalkan penggunaan air dan meningkatkan hasil panen. Ada berbagai metode irigasi yang digunakan di seluruh dunia, mulai dari irigasi tradisional seperti aliran air permukaan hingga sistem modern seperti irigasi tetes yang lebih efisien. Ya, pemilihan metode irigasi tergantung pada jenis tanaman, kondisi tanah, dan ketersediaan air. Ya, selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Ya, hama dan penyakit merupakan ancaman utama bagi produksi tanaman. Oleh karena itu, pengendalian hama dan penyakit menjadi salah satu fokus utama dalam agronomi, di mana metode pengendalian hama dapat dibedakan menjadi pengendalian kimia, biologi, dan mekanik. Di mana pengendalian kimia melibatkan penggunaan pestisida untuk membunuh atau mengusir hama, namun penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia.
Oleh karena itu, pendekatan yang lebih berkelanjutan seperti pengendalian biologi yang memanfaatkan musuh alami hama dan pengendalian mekanik yang melibatkan penggunaan alat atau teknik fisik semakin banyak diterapkan. Oke, selanjutnya yang pembahasan atau topik yang keempat yaitu hortikultura, yaitu budidaya buah, sayuran, dan tanaman hias. Ya, apa sih pengertian dari hortikultura dan cabang-cabangnya? Hortikultura adalah cabang dari ilmu pertanian yang berfokus pada budidaya tanaman buah-buahan, sayuran, bunga, dan tanaman hias. Ilmu ini melibatkan berbagai aspek mulai dari pemuliaan tanaman, teknik budidaya, hingga pasca panen dan pemasaran produk hortikultura. Di mana hortikultura dibagi menjadi berbagai subcabang, di antaranya yaitu pomologi, yaitu studi tentang budidaya buah-buahan, olerikultura, yaitu studi tentang budidaya sayuran, florikultura, studi tentang budidaya bunga dan tanaman hias, serta arborikultura, yaitu studi tentang perawatan dan pemeliharaan pohon dan semak. Ya, teknik budidaya tanaman hortikultura, di mana budidaya tanaman hortikultura memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus, di mana setiap jenis tanaman memiliki kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi agar tumbuh dengan baik. Ya, faktor-faktor seperti jenis tanah, iklim, ketinggian dan tempat dan kebutuhan air harus diperhatikan. Beberapa teknik budidaya yang sering digunakan dalam hortikultura meliputi yang pertama yaitu penyemaian dan pembibitan, di mana teknik untuk menumbuhkan benih hingga mencabut bibit yang siap ditanam di lahan. Yang kedua itu pemekasan dan pemotongan, di mana praktik ini mengatur pertumbuhan tanaman, meningkatkan produksi bunga atau buah, dan mencegah penyakit. Yang ketiga yaitu penjarangan, di mana proses mengurangi jumlah tanaman atau buah dalam satu area untuk meningkatkan kualitas hasil, serta pelindungan tanaman, yaitu melibatkan penggunaan jaring, rumah kaca, atau pelindung lainnya untuk melindungi tanaman dari cuaca ekstrim atau serangan hama. Oke, di tema berikutnya yaitu pemuliaan tanaman hortikultura, di mana pemuliaan tanaman adalah proses seleksi dan pengembangan varietas tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul seperti hasil yang tinggi terhadap hama dan penyakit dan kualitas produk yang lebih baik. Dan dalam hortikultura, pemuliaan tanaman seringkali bertujuan untuk meningkatkan kualitas organoleptik, rasa, aroma, tekstur, serta daya simpan buah dan sayuran. Selanjutnya itu metode pemuliaan tanaman yang umum digunakan meliputi persilangan, mutasi, dan seleksi genetik. Selain itu, teknologi modern seperti rekayasa genetika dan kultur jaringan juga digunakan untuk menghasilkan varietas tanaman baru yang lebih unggul. Yang keempat yaitu teknik pasca panen dan pemasaran produk hortikultura. Ya, setelah panen, produk hortikultura memerlukan penanganan yang tepat agar kualitasnya tetap terjaga hingga sampai ke konsumen, di mana proses pasca panen meliputi pemilahan, pencucian, dan pengemasan, termasuk penyimpanan dan transportasi, di mana setiap hasil pasca panen harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan produk. Di mana pemasaran produk hortikultura juga merupakan aspek penting dan harus diperhatikan, di mana produk hortikultura seringkali bersifat musiman dan mudah rusak, sehingga strategi pemasaran yang efektif sangat diperlukan, dan ini termasuk penentuan harga yang tepat, pemilihan saluran distribusi yang efisien, dan promosi yang menarik. Selanjutnya di bab yang kelima, yaitu dalam pertanian tentu juga ada dibahas terkait dengan ilmu tanah, dasar-dasar dan pengelolaan sumber daya tanah. Ya, apa sih pengertian dari ilmu tanah? Ilmu tanah adalah cabang ilmu pertanian yang mempelajari sifat, komposisi, dan fungsi tanah dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah adalah salah satu sumber daya yang paling penting dalam pertanian karena menyediakan sumber hara, air, dan tempat tumbuh bagi tanaman. Dan ilmu tanah juga mempelajari pengelolaan tanah untuk meningkatkan kesuburan, mencegah erosi, dan memperbaiki kualitas tanah yang terdegradasi. Ya, pengelolaan tanah yang baik sangat penting untuk mempertahankan produktivitas pertanian dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua itu sifat fisik dan kimia tanah. Ya, tanah memiliki berbagai sifat fisik dan kimia yang mempengaruhi kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan tanaman, di mana sifat fisik tanah meliputi tekstur, struktur, konsistensi, porositas, dan kapasitas menahan air. Ya, tekstur tanah ditentukan oleh proporsi partikel pasir, debu, dan liat yang mempengaruhi aerasi dan drainase dan kemampuan tanah menahan air. Ya, sifat kimia tanah meliputi pH tanah, kandungan unsur hara, dan kapasitas tukar cation, di mana pH tanah dipengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman, di mana tanah dengan pH terlalu asam atau terlalu basa dapat menghambat penyerapan nutrisi oleh akar tanaman,
dan kapasitas tukar cation adalah kemampuan tanah untuk menyimpan dan melepaskan cation seperti kalium, magnesium, dan kalsium yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, kesuburan tanah dan pemupukan. Ya, kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk menyediakan nutrisi yang cukup bagi tanaman agar tumbuh dengan baik, dan tanah yang subur memiliki kandungan unsur hara yang tinggi, struktur yang baik, serta kapasitas menahan air dan aerasi yang optimal. Ya, pemupukan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk dapat berasal dari bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang atau bahan anorganik seperti pupuk urea dan superfosfat. Ya, pemberian pupuk harus dilakukan dengan tepat berdasarkan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan tanah. Ya, selanjutnya itu konservasi tanah dan air. Konservasi tanah. Ya, konservasi tanah dan air adalah upaya untuk melindungi dan memelihara sumber daya tanah dan air dari kerusakan akibat erosi, pencemaran, dan penggunaan yang tidak berkelanjutan. Dan beberapa teknik konservasi yang sering dilakukan meliputi yang pertama yaitu pengelolaan lahan, di mana mengatur penggunaan lahan secara bijaksana untuk mencegah degradasi tanah dan kerusakan ekosistem. Yang berikutnya yaitu terasering, yaitu membuat teras-teras di lereng bukit untuk mengurangi aliran air dan erosi tanah. Yang selanjutnya itu reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan atau vegetasi di lahan yang telah rusak atau gundul. Dan pengelolaan air irigasi, yaitu menggunakan air sebagai dan secara efisien dan menghindari pemborosan air dalam sistem irigasi. Ya, selanjutnya bab yang ke-6 yaitu ilmu ternak, ya, terkait dengan budidaya dan pengolahan hewan ternak. Ya, apa sih pengertian dari ilmu ternak? Ya, ilmu ternak adalah cabang dari ilmu pertanian yang mempelajari pemeliharaan, pembiakan, dan pengelolaan hewan ternak untuk produksi pangan dan produk lainnya, di mana ilmu ini mencakup berbagai aspek mulai dari pemilihan bibit, pemberian pakan, manajemen kesehatan, hingga pengolahan hasil ternak. Ya, hewan ternak memiliki peran penting dalam sistem pertanian karena mereka menyediakan daging, susu, telur, wol, dan produk lainnya yang penting bagi kehidupan manusia. Selain itu, hewan ternak juga berperan dalam mendukung ekonomi pedesaan dan sebagai sumber pupuk organik bagi tanaman. Yang kedua yaitu pemilihan bibit dan pembiakan, di mana pemilihan bibit adalah langkah pertama dalam budidaya ternak yang sukses, di mana bibit yang baik harus memiliki sifat-sifat unggul seperti pertumbuhan cepat, produktivitas tinggi, dan ketahanan terhadap penyakit. Dan dalam ilmu ternak, pemulihan selektif dan teknik pembiakan yang tepat sangat cepat penting untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Ya, pembiakan ternak dapat dilakukan secara alami atau dengan bantuan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan dan transfer embrio. Ya, teknologi ini memungkinkan peternak untuk meningkatkan kualitas genetika ternak dengan lebih cepat dan efisien. Ya, selanjutnya pemberian pakan dan nutrisi. Ya, pemberian pakan yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan hewan ternak, di mana pakan hewan atau pakan ternak harus mengandung nutrisi yang cukup seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, kualitas pakan juga mempengaruhi kualitas hasil ternak seperti daging, susu, dan telur. Ya, di dalam ilmu ternak, formulasi pakan yang tepat sangat diperhatikan, di mana pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik hewan ternak, seperti jenis, umur, dan fase produksi. Selain itu, sumber pakan harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan ketersediaan nutrisi yang optimal. Yang keempat yaitu manajemen kesehatan ternak. Ya, manajemen kesehatan ternak adalah aspek penting dalam budidaya ternak, di mana kesehatan ternak harus dijaga agar mereka tetap produktif dan bebas dari penyakit, dan ini melibatkan pencegahan penyakit, perawatan hewan sakit, dan pemeliharaan kebersihan kandang serta lingkungan ternak. Ya, vaksinasi dan pemeriksaan rutin adalah bagian dari program kesehatan ternak yang baik. Selain itu, peternak juga harus memastikan bahwa hewan ternak mendapatkan perlindungan yang cukup dari cuaca ekstrim dan predator. Selanjutnya, pengolahan dan pemasaran hasil ternak. Ya, setelah hewan ternak dipanen, hasil ternak seperti daging, susu, dan telur harus diolah dan dipasarkan dengan baik, di mana pengolahan hasil ternak melibatkan berbagai proses seperti pemotongan, pengawetan, pengemasan, dan pengangkutan, di mana setiap tahapnya harus dilakukan dengan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Ya, pemasaran hasil ternak juga memerlukan strategi yang tepat, di mana produk ternak harus dipromosikan dengan baik agar dapat bersaing di pasar, baik di tingkat lokal maupun internasional. Pengembangan merek, sertifikasi organik, dan pelabelan yang jelas dapat membantu meningkatkan nilai tambah produk ternak. Selanjutnya bab ke-7 yaitu teknologi pertanian, di mana mekanisasi, bioteknologi, dan pertanian digital. Ya, poin yang pertama yaitu perkembangan mekanisasi pertanian. Ya, mekanisasi pertanian adalah merujuk pada penggunaan mesin dan alat untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi pertanian, di mana mekanisasi telah membawa perubahan besar dalam cara petani bekerja, mulai dari penanaman hingga panen.
Mesin-mesin seperti traktor, pemanen kombinasi, dan mesin tanah atau mesin tanam telah menggantikan tenaga manusia dan hewan, memungkinkan petani untuk mengelola lahan yang lebih luas dengan lebih sedikit tenaga kerja. Mekanisasi juga membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu kerja, dan menurunkan biaya produksi. Namun mekanisasi juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan akan investasi yang besar, perawatan mesin yang baik, dan dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, pengembangan mesin yang lebih efisien dan ramah lingkungan terus menjadi fokus dalam teknologi pertanian. Yang kedua yaitu bioteknologi dalam pertanian. Bioteknologi adalah penerapan teknologi pada organisme hidup untuk memodifikasi sifat-sifat mereka. Dalam pertanian, bioteknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian melalui teknik seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, dan penggunaan mikroorganisme dalam pupuk dan pestisida. Rekayasa genetika memungkinkan ilmuwan untuk menciptakan varietas tanaman tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan ekstrim seperti kekeringan atau salinitas tinggi. Kultur jaringan memungkinkan perbanyakan tanaman secara cepat dan massal dengan kualitas genetik yang konsisten. Namun penggunaan bioteknologi juga menimbulkan banyak kontroversi terutama terkait dengan keamanan pangan, dampak lingkungan, dan isu etika. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan penelitian yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa bioteknologi digunakan secara aman dan bermanfaat. Pertanian digital dan pertanian presisi. Pertanian digital adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pertanian. Ini mencakup penggunaan sensor, drone, satelit, dan perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisa data pertanian yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pertanian presisi adalah salah satu aplikasi pertanian digital yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida. Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan dari lapangan, dengan menggunakan teknologi ini, petani dapat menerapkan input pertanian secara tepat di area yang membutuhkannya, mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan. Selanjutnya bab yang ketujuh masih di teknologi pertanian. Poin yang keempat yaitu dampak teknologi terhadap pertanian, di mana teknologi telah membawa banyak sekali manfaat bagi pertanian termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Namun teknologi juga membawa tantangan baru seperti kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk petani serta potensi kesenjangan teknologi antara petani kecil dan besar. Oleh karena itu, adopsi teknologi dalam pertanian harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Next, yang terakhir yaitu bab ke-8, kita akan membahas tentang ilmu lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu hubungan antara pertanian dan lingkungan. Pertanian memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan karena sebagian besar aktivitas pertanian bergantung pada sumber daya alam seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Namun pertanian juga dapat memberikan tekanan pada lingkungan melalui deforestasi, penggunaan bahan kimia, dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu penting untuk memahami dampak pertanian secara lingkungan dan mencari cara untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, dan ini termasuk penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pertanian berkelanjutan adalah salah satu pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan meliputi konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, kesehatan tanah, dan kesejahteraan sosial ekonomi petani. Beberapa praktik pertanian berkelanjutan meliputi yang pertama yaitu pertanian organik, yaitu menggunakan metode alami untuk pemupukan, pengendalian hama, dan pengelolaan tanah tanpa bahan kimia sintetis. Yang kedua yaitu agroforestry, yaitu menggabungkan pertanian dengan kehutanan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem. Yang ketiga yaitu pertanian terpadu, yaitu mengintegrasikan berbagai sistem pertanian seperti tanaman, ternak, dan perikanan untuk memaksimalkan efisiensi dan mengurangi limbah, serta konservasi pertanian, yaitu mengadopsi teknik yang mengurangi erosi tanah dan memperbaiki kesuburan tanah seperti no-till farming atau tanpa olah tanah. Yang ketiga yaitu isu-isu lingkungan dalam pertanian. Beberapa isu lingkungan yang sering dikaitkan dengan pertanian meliputi yang pertama yaitu degradasi tanah. Penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan erosi, kelelahan tanah, dan penurunan kualitas tanah. Selanjutnya itu polusi air, di mana pencemaran air akibat limpahan atau limpasan pestisida dan pupuk dari lahan pertanian dapat merusak ekosistem air dan mengancam kesehatan manusia. Emisi gas rumah kaca. Pertanian adalah salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca, terutama dari produksi metana oleh ternak dan penggunaan pupuk nitrogen. Isu yang terakhir yaitu kehilangan keanekaragaman hayati, di mana monokultur dan deforestasi
untuk pertanian dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan merusak habitat alami. Yang keempat yaitu pertanian dan perubahan iklim. Ya, perubahan iklim merupakan tantangan besar bagi pertanian karena perubahan suhu, curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrim dapat mempengaruhi produksi tanaman dan ternak. Namun pertanian juga memiliki potensi untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim melalui praktik-praktik seperti penyerapan karbon dalam tanah, agroforestry, dan pengolahan limbah yang baik. Oleh karena itu, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus menjadi bagian integral dari strategi pertanian masa depan, dan ini memerlukan penelitian dan inovasi yang berkelanjutan serta kerjasama global untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Ya, itulah sudah kita bahas 8 bab, 8 topik, dan di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa ilmu pertanian adalah bidang yang luas dan kompleks yang mencakup berbagai disiplin ilmu dan praktik, dari agronomi hingga ilmu ternak, dari hortikultura hingga teknologi pertanian. Dan setiap aspek memiliki peran penting dalam memaksimalkan dan memastikan ketahanan pangan global dan keberlanjutan lingkungan. Ya, di era modern ini tantangan yang dihadapi pertanian semakin besar, mulai dari pertumbuhan populasi yang cepat hingga perubahan iklim. Namun dengan penelitian yang terus berkembang, inovasi teknologi, dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan, ilmu pertanian akan terus berperan sebagai tulang punggung dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat global. Demikian informasi yang kita bisa berikan terkait dengan pengantar ilmu pertanian. Semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.